saya, untuk orang tua saya begitu mengasihi mereka, saya begitu mencintai mereka, karena mereka adalah segalanya bagi saya, tapi Allah terlebih dari segala-galanya bagi saya. Jadi mencintai keluarga itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena apalah artinya hidup ini tanpa keluarga? Betul. Hidup ini harus dipenuhi dengan warna, dan salah satu yang mewarnai adalah keluarga. Ya. Jadi untuk orang tua saya, walaupun untuk saat ini berbeda keyakinan, tapi tidak akan pernah luntur di hati saya untuk mengasihi mereka, mencintai mereka, berbakti kepada mereka juga tetap terus sebagaimana ajaran Islam bahwasanya wajib seorang anak berbakti kepada orang tua sesuai dengan dasar, rel dan batasan-batasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah, saat ini kita kembali di media Al-Islah, diksi, mendidik dan menginspirasi. Saat ini kita kembali bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa, saudara seiman kita yang pastinya akan menceritakan kisah-kisah inspiratif, bagaimana yang awalnya beliau sebagai seorang pendeta dan keluarga pendeta, dan akhirnya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agama Islam, dan sampai akhirnya memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi siapapun yang mendengar kisahnya. Mari kita langsung sapa pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya siapa nih, Mas atau Pak atau Mas saja? Mas saja lebih akrab kayaknya. Oke, Mas ya. Mas Muhammad Eben. Gimana kondisi hari ini, keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Dulu sekolah penginjilan sebagai pendeta dan akhirnya masuk Islam. Boleh cerita nggak gimana awal mulai dari masa kecil dulu lah? Bagaimana lingkungan keluarga, dibesarkan seperti apa, ya, sampai akhirnya masuk sekolah dan seterusnya. Di awal dulu pendidikan. Alhamdulillah. Sebelumnya kembali saya perkenalkan nama saya lebih jelas. Sebelum saya mualaf, nama saya Eben Heizer Mas Senduk. Marga saya Senduk. Kenapa ada marganya? Karena saya berasal dari Manado. Dari Manado ya. Orang tua. Setelah saya mualaf ditambahkan Muhammad. Sekarang alhamdulillah menjadi Muhammad Ben Heizer. Itu ada artinya nggak nama itu di balik arti? Seperti kayak Muhammad. Kalau Muhammad itu kan yang terpuji atau sosok yang terpuji dari banyak sisinya. Nah, kalau yang tadi berikutnya itu gimana ceritanya memberikan nama tersebut dan apa artinya gitu? Nah, sebagai dulunya sebagai orang Kristen. Nama saya itu diambil dalam sebuah kitab di Perjanjian Lama, di 1 Samuel itu disebutkan Eben Heizer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi orang tua memberi nama saya bahwasanya sampai di sini, sampai sekarang pun Tuhan masih menolong kita atau saya atau kita. Betul. Jadi sampai sekarang saya tidak mengganti namanya tersebut. Kenapa? Karena bagi saya bukan arti dalam bahasa Alkitabnya. Tapi saya menghargai pemberian nama dari orang tua saya untuk saya. Tetapi setelah saya mualaf, saya tambahkan dengan yang namanya Muhammad. Dan itu kan sebuah doa juga. Ya, pengharapan kita Tuhan Allah Subhanahu wa taala tetap membantu, tetap menolong. Dan sampai hari ini itu digunakan. Iya, betul. Keluarga masa kecil gimana? Seperti apa? Alhamdulillah. Sebenarnya boleh dikatakan saya salah satu anak di waktu masih masa kecilnya kurang mendapat perhatian dari orang tua. Karena sibuk melakukan pendidikan atau sebenarnya begini, umur 1 tahun saya sudah bisa dari orang tua saya. Jadi dari daerah Kutai Barat, saya dibawa ke Manado, ke tempat kakek dan nenek saya. Kebetulan mereka di sana.
Jadi 1 tahun itu saya tidak lagi dengan orang tua. Jadi dibawa asuhan oleh kakek nenek. Setelah itu kemudian saya dengan berjalannya waktu bertumbuh dengan pengajaran-pengajaran secara Nasrani, saya mengikuti karena memang dari awal nenek moyang saya ajarannya seperti itu. Jadi saya mengikuti anak sekolah minggu. Jadi hari Minggu ada anak-anak ibadah, saya ikut Natalan juga. Di depan itu ada yang namanya acara Natal, saya ikut semua karena memang seperti itu pada dasarnya. Dilahirkan dari keluarga Kristen, keluarga yang taat lah ya dalam menjalankan. Kebetulan juga kakek nenek saya yang waktu itu adalah pendetanya juga di situ, di satu organisasi yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan gitu ya. Termasuk orang tua saya, tante, om saya, sepupu saya, bahkan kalau sampai sekarang ponakan saya semuanya dari 90% pendeta. Jadi masa kecil saya dibesarkan dengan ajaran Kristen. Nah, saya menikmati memang waktu itu walaupun tidak dengan orang tua, layaknya anak kecil di luar sana gitu ya, tetap menjalani. Tetapi memang kalau sesuatu yang hilang itu pasti ada, karena tidak dibawa asuhan orang tua. Pasti itu. Iya. Jadi saya boleh katakan terbawa dengan ada yang namanya bawaan dari kakek dan nenek. Salah satunya adalah Kristen taat. Jadi harus mengikuti apa yang ajaran, apa yang sudah ditetapkan. Betul. Sekolah SD, SMP, SMA lulus, setelah itu baru belajar ke sekolah penginjilan ya, atau itu gimana? Saya TK dan SD waktu itu di Manado karena ikut kakek nenek. Saya dijemput setelah masuk SMP. Diambil kembali ikut sama orang tua. Kembali ikut orang tua ke Kabupaten Barat. Saya dikirim ke sana lagi SMP sampai saya lulus SMA. Saya sempat bekerja sebentar, baru kemudian lanjut saya ke Manado untuk pendidikannya di sekolah Alkitab di Manado. Itu berapa lama untuk sekolah? Pendidikan sekolah Alkitab itu sebenarnya tidak lama, hanya sebentar, tidak seperti kalau dalam Islam itu mondok pesantren itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya, sampai 6 tahun. Iya, tapi kalau sekolah Alkitab itu tidak lama, sebentar. Bahkan setelah selesai pendidikan sekolah Alkitab itu yang terlamanya adalah masa pengabdiannya. Ya, jadi dia akan ditempatkan di suatu sidang untuk mengabdi di sidang tersebut. Nah, di sidang tersebut tinggal dilihat dia bisa 1 tahun, 2 tahun, atau mau berapa tahun pun itu tinggal terserah, ya kan? Yang penting dia sudah punya dasar sekolah Alkitab, pendidikan sekolah Alkitabnya. Itu sudah jadi pendeta atau sebelumnya? Itu masih masa pendidikan lah yang masukannya ya. Sambil dipersiapkan untuk menjadi seorang pendeta. Seperti itu. Jadi dia harus melalui tahapan bahwasanya dia akan ditempatkan di suatu sidang sambil mempelajari isi Alkitab, sambil mempelajari lingkungannya apa dalam organisasi, dalam menjalankan agama Kristen. Kalau untuk jadi pendeta itu apa diangkat, ada SK-nya gitu, atau beda kalau seperti kita di Islam kan untuk jadi ustadz atau kiai itu apa itu sebutan masyarakat lah, bukan diangkat atau ada SK-nya gitu. Itu gimana kalau di kurang lebih sama, cuma ada bedanya juga. Kalau dalam Kristen terkadang mereka itu menyebutnya seperti ini, hamba Tuhan. Untuk sebelum dia dikatakan dia seorang pendeta, dia disebut sebagai hamba Tuhan. Jadi dia pendeta muda. Dia membantu di suatu sidang. Setelah dia punya tempat atau dia punya yang namanya sidang, dia pegang sidang sendiri, dia dikatakan pendeta. Secara otomatis ya. Secara otomatis, tapi dia akan diberikan surat SK seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya dia akan diberikan surat untuk sebagai tugasnya di sini, pendeta di sini, seperti itu.
awal mula yang menjadi titik balik kenapa akhirnya masuk Islam? Ini awal mulanya titik balik ini seperti apa? Apa karena rasa penasaran atau karena mimpi atau karena diomongin teman atau gimana kisahnya? Awal mulanya saya penasaran. Saya adalah orang yang mudah bergaul, suka bergaul, dan suka mencari tahu. Apa yang saya tidak tahu, maka itu akan terpatri, akan teringat bahwa kenapa seperti ini? Misalnya sama seperti Islam, saya mempelajari Islam dan sebelum saya berislam, teman-teman saya semasa pendidikan, sekolah, banyak yang Islam. Jadi saya penasaran, apa yang orang Islam itu kerjakan? Kenapa mereka sholat? Dan kenapa harus 5 waktu? Kenapa azan dikumandangkan, langsung ambil air, cari air gitu kan? Terus mereka langsung ke masjid atau ke musola atau ke langgar. Dan salah satunya adalah bagaimana cara mereka sholatnya itu seperti apa sih gitu kan? Dan kenapa mereka sholat itu untuk apa? Gitu. Ya betul sekali. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin harus ada jawabannya, harus dapat. Kenapa seperti itu? Dan itu akhirnya yang membuat penasaran. Nah, setelah itu apa yang dilakukan setelah penasaran seperti itu? Alhamdulillah, mungkin di sini ada satu tujuan dan maksud dari Allah. Bahwasanya Allah memperkenalkan saya dengan teman-teman saya, dan Allah memberikan suatu pola pikir yang tertanam dalam pikiran saya untuk mempelajari dan untuk mencari tahu Islam itu apa. Karena semasa dulu saya kan hanya taunya orang Islam itu radikal, soalnya begitu ya. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya dikenal tuh orang Islam itu suka mencari musuh, atau misalnya nih suka yang namanya kekerasan gitu kan, ajarannya seperti ini. Tetapi saya tidak puas kalau hanya sekedar seperti itu. Jadi saya harus membuktikannya sendiri, harus tahu Islam itu seperti apa. Karena kalau secara agama Kristen saya sudah belajar, walaupun mungkin belum banyak ya. Tetapi paling tidak saya sudah punya dasar-dasar. Ada bekal, ada modalnya. Ada bekalnya, betul. Ada modalnya. Saya sudah tahu dan saya bisa membandingkan seperti apa. Betul nggak sih apa yang orang bilang gitu kan? Bahasanya seperti itu. Jadi saya tidak puas sebelum saya cari tahu sendiri dan sebelum saya tahu dengan pasti sebenarnya apa itu Islam. Terus waktu penasaran, akhirnya tanya sama teman-teman, itu apa yang didapat? Sebenarnya kurang puas karena mereka kan sama masih belajar, masih belum banyak tahu gitu ya. Saya harus tahu ini kepada siapa gitu kan, benar-benar tahu. Tetapi ya alhamdulillah ternyata Allah memberikan hidayah itu selalu tersimpan di hati saya untuk senantiasa belajar dan untuk senantiasa rindu kepada hal ini. Jadi selama bertahun-tahun itu selalu ada di menggelayuti pikiran. Betul. Jadi saya dulu pernah begini, saya pernah punya teman kebetulan di luar daerah, bukan di Kalimantan. Teman saya ini wanita waktu itu, mu'alaf juga kebetulan. Setelah menikah dengan suaminya masuk mu'alaf, saya penasaran orang Islam itu sebelum masuk bulan puasanya ada yang namanya malam takbiran. Saya penasaran, ini orang kok keliling-keliling gitu kan? Wah, saya penasaran. Akhirnya diajak sama teman saya, ayo ikut yuk. Sebelum lebaran. Sebelum lebarannya, ayo ikut yuk. Mau kemana? Takbiran. Ikut aja. Takbiran namanya kalau dalam Islam. Iya kan? Saya penasaran. Tambah lagi nih yang pikiran saya ini. Apa itu takbiran gitu kan? Ternyata masya Allah itu luar biasa. Ramai banyak orang. Ramai banyak orang. Meriah lah pokoknya. Meriah. Keliling ke sana ke sini, balik lagi dengan antusiasnya umat Islam menyambut bulan Ramadan gitu kan. Itu masya Allah luar biasa. Jadi saya megah, saya merasa luar biasa ini. Dan memang itu membuat saya nyaman. Kayak damai gitu ya, kayak terasa saya tenang. merasakan bahwasanya ada sesuatu yang saya rasakan ini
yang dirindukan lah ya, ibaratnya, betul. yang diinginkan, betul. Itu. Sepertinya ada jalan saya di sini, dan sepertinya ini adalah sesuatu bimbingan yang menunjukkan saya bahwa inilah salah satu ikatan kuat orang Islam yang mempersatukan mereka. Mungkin mereka kemarin bermusuhan, mungkin mereka kemarin berselisih dan lain-lain, dipersatukan menyambut bulan suci Ramadan. Berarti itu termasuk situasi yang menjawab lah dari pertanyaan, dari rasa penasaran diantaranya ya. Betul, salah satu yang menjawab penasaran saya. Ya. Terus setelah itu prosesi masuk ke dalam agama Islamnya seperti apa? Jadi begini, alhamdulillah saya bersyukur semua karena nikmat Allah. Saya selalu diberikan bimbingan, saya selalu dijaga, saya selalu dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena diundang di sini juga. Ini adalah satu kehormatan bagi saya dan ini merupakan satu kebanggaan bagi saya. Walaupun saya boleh katakan saya bangga, tapi bangganya bukan hanya sampai di sini. Saya akan lebih bangga apabila saya bisa mencapai titik yang memang Allah tentukan saya harus jadi seperti apa, yang Allah mau seperti itu. Jadi saya saat ini masih belajar. Jadi begini, kembali lagi pada bahasan tadi, pertanyaannya, titiknya setelah saya berhijrah, saya menerima Islam, penolakan itu sudah pasti. Penolakan itu sudah pasti. Saya masuk Islam itu tanpa saya memberitahu orang tua saya. Sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi-sembunyi. Karena memang saya sudah belajar sebelumnya. Karena apa? Saya tahu di saat saya berbicara pasti mereka akan marah dan tidak akan setuju. Ya kan? Saya menghindari yang namanya berkelahi dengan orang tua. Ribut dengan orang tua. Walaupun di belakang pasti akan ribut dengan orang tua, ya kan? Seperti itu. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya sudah berislam, maka otomatis tidak akan ada larangan karena saya sudah berislam, gitu kan? Sudah terjadi. Jadi saya harus cerita-cerita dikit lah, gitu kan? Masa harus ngomong karena dari segi usia saya sudah bebas untuk memilih apa yang harus saya pilih, di mana yang harus saya pegang, agama apa saya harus yakini, siapa yang harus saya yakini, saya ikuti. Itu sudah sebenarnya saya memiliki hak. Jadi saya berpikir bahwasanya tidak salah, saya harus berislam dulu. Tinggal saya memperkenalkan bahwasanya saya sudah Islam. Ini pilihan hidup. Itu pilihan hidup, betul. Jadi kembali lagi, tinggal tergantung pribadi kita sendiri mau mengambil hidayah atau tidak. Alhamdulillah saya ambil hidayah. Karena hidup itu adalah pilihan. Pilihan itu diambil atau tidak, ya kan? Saya mau mengambil pilihan hidayah itu. Dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan jalan bahwasanya hidayah ini milik saya. Setelah masuk Islam dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu keluarga taunya gimana dan sikap mereka seperti apa? Subhanallah, kaget mereka, iya kan? Itu ngasih tahu atau gimana, misal nelpon atau datangin langsung ngasih tahu atau jadi gimana? Maksudnya memberikan informasi ke orang tua itu, ke keluarga itu, prosesnya itu seperti apa dan sikap mereka? Ya, sebenarnya begini ya, kalau diceritakan proses itu panjang dan ada suka dukanya dan ada segi lucunya. Karena apa? Semenjak saya berislam, ini orang tua itu curigaan sama saya. Sebelum saya berislam pun mereka sudah curiga. Kenapa? Saya masuk di kamar, biasanya sebelum saya berislam atau sebelum saya mungkin dalam masa pencarian, pembelajaran saya, dan sebelum mereka tahu saya ada yang berubah nih dengan anak saya, gitu kan? Mereka cuek. Tapi setelah saya terlihat mungkin bagi mereka itu perubahannya sangat besar, maka saya dicek dari jendela itu, saya dicek.
ini anak ini lagi ngapain dia? Saya lagi duduk mau sholat, dicek sama ibu saya di situ. Gitu, ya, akhirnya saya ketawa sendiri. Masya Allah, ini orang tua saya ini kok sampai segitu ya. Bahasa zaman sekarang kepo ya. Mau cari apa ini yang anak saya lakukan. Ya. Setelah dilihat itu gimana terus? Saya cuek, saya biasa aja. Saya lanjut. Ditanyain nggak sama ibu? Iya, hanya diintip, dilihatin anak saya lagi ngapain. Sudah. Setelah itu mungkin dilihat saya yakin sih pasti orang tua sudah curiga. Sepertinya mungkin anaknya sholat. Dan alhamdulillah memang saya sholat di kamar, di rumah yang memang boleh dikatakan tempat itu adalah tempat tinggal mereka. Membesarkan saya semenjak saya SMP juga, dan itu adalah tempat di mana tempat berkumpulnya orang untuk beribadah juga. Karena kalau dalam Kristen ada yang namanya pastori dan gereja. Saya tinggal di rumah di mana pendeta itu harus bertempat tinggal. Jadi kayak model rumah ibadah, ya, tapi ada yang nempati pendetanya. Ya, saya di situ. Jadi saya bangun sholat di situ. Dan bangun sholat di situ. Dilihat sama waktu itu ya. Saya. Tapi nggak ada nanya ngapain atau apa gitu. Nggak nanya. Jadi sekedar tahu aja dia, tapi pasti bertanya-tanya ya. Iya, pasti. Curiga lah sudah, itu pasti. Itu sudah pasti curiga. Terus orang tua itu masa-masa awal perintisan penginjilan di mana, di arealnya? Itu di daerah Kutai Barat. Kutai Barat. Iya, ada beberapa lokasi. Salah satunya itu di beberapa kecamatan. Dan memang ada beberapa tempat perintisan yang orang tua saya perintis. Tetapi karena jarak yang begitu jauh dan tidak mampu untuk menjangkau, karena dulunya hanya ada jalan setapak dan sepeda gitu kan. Itu pun yang sepeda yang ada kemungkinan baru hanya ada 1 atau 2 orang yang punya gitu kan. Jadi dialihkan ke yang lain, ke teman pendeta juga. Nah, jadi orang tua saya memilih, sudah ambil sidangnya, wilayahnya di sini saja. Jadi yang ini diserahkan ke teman pendetanya. Jadi orang tua saya adalah salah satu boleh dikatakan perintis juga untuk wilayah Kutai Barat. Itu kalau pendeta itu apa dia punya pengikut atau gimana modelnya, atau dia bebas seperti dai atau hanya sekedar simpatisan atau gimana? Pendeta itu dia di bawah organisasi. Misalnya dia di organisasi yang ini, yang A, maka ada aturan-aturan yang harus dijalankan dari organisasi yang menetapkan. Dan dia akan otomatis bagaimana caranya dia mencari jiwa. Kalau dalam Kristen dia mencari jiwa untuk dia selamatkan, ya kan? Dia target dakwah lah ibaratnya, ya, orang yang akan diajak. Betul, dia didik untuk dia ajak kenal dengan yang namanya Kristen, ya kan? Jadi dia akan ditempa di situ. Nah, diajarkan seperti ini dan akan beribadah di situ, menjalankan semua apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, jadi ya memang apalagi kalau dari keturunan keluarga kami, dari almarhum kakek nenek saya kebetulan adalah pendeta, gembala semuanya, dua-duanya kakek dan nenek. Dari 8 kakak beradik ibu saya itu semuanya pendeta. Dari anak-anaknya om dan tante-tante saya itu mayoritas pendeta juga. Jadi keluarga pendeta. Pendeta. Dari bapak saya juga itu ada beberapa yang pendeta, termasuk bapak saya. Dari kalau seperti hitungan saya, sepupu saya itu juga seperti itu, termasuk kakak saya dan saya. Jadi alhamdulillah memang kalau boleh dikatakan ini adalah suatu rencana Allah yang sangat indah buat saya, yang walaupun saat ini saya masih bersendiri dalam memeluk Islam,
dalam berhijrah, tapi insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Hidayah itu hanya milik Allah. Saya hanya bisa membuktikan dengan tingkah laku saya, dengan doa saya yang terutama menunjukkan bahwasanya Islam itu seperti apa. Islam itu yang saya jalankan itu bagaimana sih? Ya kan? Memperkenalkan Islam ke mendakwahkan mereka kepada mereka sekaligus mereka. Dengan sikap, dengan akhlak. Karena begini, waktu itu setelah saya berhijrah, saya masuk Islam, saya diusir keluarga saya. Saya tidak dianggap anak oleh orang tua saya. Keluarga saya membuang saya, surat mualaf saya diambil, dibakar, sarung saya pun disita gitu kan. Saya tidak dianggap anak, bahkan tidak boleh ke rumah mereka, tidak boleh kunjungi mereka. Dianggap keluarga lagi. Tidak dianggap keluarga. Tapi bagi saya tidak ada nama anak. Saya tetap menganggap mereka orang tua saya, tetap hormat. Ditanya sama tetangga-tetangga saya di lokasi yang baru, tempat tinggal saya yang baru, atau dengan siapapun yang bertanya kepada saya akan jawab, ini orang tua saya, mereka orang tua saya, mereka yang melahirkan saya, dan saya sangat berterima kasih, dan saya merasakan jasa mereka begitu besar, melahirkan saya, membesarkan saya, mendidik saya. Ya, jadi hanya dengan doa. Saya waktu itu pernah ke rumah beberapa kali, tapi saya diusir, tidak mau bertemu saya. Tetapi saya kembali berpikir bahwasanya ada salah satu cara yang terbaik yang tidak akan mungkin luput, yaitu apa? Yaitu doa. Karena apa? Diajarkan oleh agama, terlebih lagi agama Islam, bahwasanya kita diajarkan untuk berdoa. Betul. Dalam masalah apapun itu, dibandingkan kita cerita dengan orang lain, dengan zaman sekarang, zaman medsos, dengan yang lain-lain itu begitu ya. Inilah yang terbaik, yaitu doa. Jadi saya menjalankan yang namanya doa untuk memenangkan hati orang tua saya, bisa menerima saya. Alhamdulillah semuanya berjalan. Itu berjalan berapa lama sampai akhirnya mereka mau menerima dan ya memaafkan? 1 tahun lebih. Lumayan lama ya, masa-masa transisi seperti itu. Betul. Setelah masuk Islam, karena diusir oleh keluarga dan akhirnya nggak dianggap sebagai bagian dari keluarga, itu secara ekonomi gimana? Seperti apa? Ekonomi ya, alhamdulillah namanya rezeki ya. Itu kan semuanya dari Allah. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Asalkan kita tetap berusaha. Jadi saya juga dulu memang ya alhamdulillah Allah berikan saya rezeki, dan Allah berikan saya kesempatan hidup sampai sekarang dengan pengalaman walaupun tidak banyak. Saya bisa kemana-kemana gitu kan, bisa ke Jawa bekerja di sana, ke Sulawesi juga bisa bekerja di sana, sampai ke daerah Bulungan saya bisa kerja di sana, ke Sanata, pindah-pindah ya untuk mencari rezeki. Setelah saya berhijrah, otomatis saya berpikiran bahwasanya saya butuh keluarga. Saya butuh keluarga. Kebetulan alhamdulillah ternyata dari sekian banyak pengalaman saya keliling gitu ya, saya ke sana ke sini, Jawa, balik lagi ke Kalimantan gitu kan, Allah pertemukan saya dengan satu wanita. Insya Allah. Dan ternyata memang ya alhamdulillah beliau sudah haji, sudah berhaji lebih dulu. Allah dekatkan saya. Akhirnya saya menikah, dan itu adalah salah satu rezeki yang luar biasa, yang terbesar yang Allah kasih. Setelah itu rezeki dunia itu tinggal kita usaha. Betul. Itu ketika masuk Islam, sempat nggak dengan orang tua itu adu argumentasi atau berdebat, atau orang tua sama sekali pihak keluarga nggak mau tahu untuk pergi ya dan seterusnya? Saya didiamkan, ditelepon nggak pernah, dijenguk apalagi. Jadi betul-betul dibuang ya. Betul. Nggak ada komunikasi tidak atau apa? Saya komunikasinya hanya dengan kakak saya. Kakak saya awalnya pastinya marah, tetapi kakak saya di sini, ya alhamdulillah saya bersyukur Allah kasih hidayah ke kakak saya untuk senantiasa bagaimana caranya bisa komunikasi dengan saya. Mereka menerima.
Jadi kakak saya perempuan sudah menikah. Allah kasih kemudahan di situ untuk bisa komunikasi dengan saya dan untuk tidak membenci saya. Walaupun memang dalam hati saya selalu meminta, ya Allah mudahkan saya dengan cara yang Allah mau, dengan siapapun itu dan bagaimanapun caranya. Ternyata Allah kirim kakak. Jadi ya lebih intensnya kakak saya yang komunikasi dengan saya. Beliau, ketemu, ya kita makan bareng, ketemu ngobrol, kita sharing, dan saya sampaikan bahwasanya inilah jalan hidup saya, inilah pilihan saya, dan disinilah saya diharuskan ada. Ternyata disempatkannya harus di sini. Jadi bukan dengan kemauan saya maunya ya apa yang memang orang tua mau, saya mau di situ. Tapi ternyata hidup ini ada Allah yang ada yang takdir yang sudah ditetapkan dan kita memang harus menjalani di sini. Tinggal kita bagaimana caranya kan? Sikapi itu semua. Caranya seperti apa? Ternyata memang Allah memberikan jalan itu yang saya pilih. Ada nggak kisah-kisah atau cerita-cerita yang mungkin lucu atau gimana dulu ketika ada awal? Kalau untuk cerita-cerita lucu itu sebenarnya banyak ya. Nah, jadi cerita-cerita lucu itu begini. Salah satunya juga ini di samping yang cerita-cerita yang lain, lucunya begini mengenai sholat. Mengenai sholat, karena saya masih awam, saya juga tidak diberitahu sholat itu dalam 5 waktu itu ternyata ada sholat 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada sholat sunnahnya juga, gitu kan. Yang saya tahu hanya sholat 5 waktu. Jadi saya tahunya karena dari awal itu saya berislam, saya dikenalkan dengan sholat zuhur itu 4 rakaat. Saya berpikiran bahwasanya ternyata sholat ini 4 rakaat. Jadi sholat subuh pun saya 4 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Jadi sholat subuh saya 4 rakaat, sholat maghrib pun saya 4 rakaat. Jadi saya sholat sendiri waktu itu. Karena kan ya itulah belum tahu ya, masih belajar. Tapi setelah Allah perkenalkan, ya alhamdulillah juga saya sekarang belajar yang namanya sunnah. Saya lebih mendekatkan diri dan mau mencari tahu sebenarnya apa sih sunnah itu, bagaimana sih Islam mengajarkan yang benar-benar harus kita ikuti, harus kita jalani, harus kita pegang, harus kita jadikan itu motivasi kita, harus kita jadikan itu sesuatu yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur, tapi yang mengatur hidup kita. Dan kita tinggal menjalani apa yang diinginkan Sang Pencipta ibaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain yang tadi cerita tentang sholat itu, apalagi misalnya? Yang lucu-lucu itu ya begini ya. Ceritanya saya waktu itu kan lagi sholat di masjid. Ini sudah mulai berjamaah. Jadi di sana saya memperhatikan. Jadi saya sholat, saya sambil perhatikan gerak-geriknya kanan seperti kiri apa. Gitu ya. Iya betul. Jadi biar ngikutin sekalian. Ikutin. Oh ternyata seperti ini. Saya ikutin. Jadi boleh katakan canggung masih ada, masih canggung. Jadi terkadang saya lihat saat rakaat kedua, ya kan, otomatis itu ada perbedaan. Iya. Yang pertama, yang kedua. Ada duduk tahiyat. Iya, duduk tahiyatnya. Jadi terkadang berapa kali saya salah. Jadi seharusnya duduk tahiyat, saya sudah mau berdiri, akhirnya saya duduk lagi. Jadi itu beberapa kali terjadi dalam sholat saya. Tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya sudah paham untuk tata cara sholatnya seperti apa dan bacaan-bacaannya seperti apa. Alhamdulillah juga saya salah satu yang Allah mudahkan untuk belajar Islam. Allah mudahkan untuk mengenal yang namanya sunnah, dikenalkan dengan orang-orang yang soleh. Walaupun masih belajar banyak karena memang ilmu itu tidak ada habisnya. Ya, sangat luas. Jadi masih sangat butuh yang namanya asupan gizi dari ilmu agama. Dulu waktu masih sebagai pendeta pernah nggak mengajak orang atau orang, ya maksudnya orang Kristen, orang Islam dimasukkan ke Nasrani gitu, pernah? Atau
Ada sebenarnya ada. Dulu juga saya sempat ikut penginjilan dengan keluarga ke daerah Sulawesi Tengah, ke Palu. Saya masuk ke sana. Waktu itu saya ditugaskan ke di sana ada yang namanya ProM, profesional muda. Itu khusus untuk, boleh katakan kalau di masjid itu Irma. Ya, ke ya, remaja kan? masjidnya. Ya, remaja. Jadi ke remaja-remajanya atau ke boleh katakan yang belum menikah. Saya di sana ditempatkan. Jadi saya berkhutbah, saya mengajak mereka, dan di sana juga bukan hanya di daerah Palu, ke Gorontalo juga, ke Manado juga, bahkan di luar Manado, di Jawa juga ada juga yang saya sempat ajak di tempat lain, ada yang sempat saya ajak juga untuk ke gereja, dan ternyata mereka ikut. Jadi itu adalah salah satu hal yang buat saya ya betul. Sebenarnya kalau boleh dikatakan keinginan hati saya untuk mengajak lagi itu masih dikasih kesempatan untuk bertemu atau apa, saya akan lakukan itu. Tetapi kan kita tidak tahu skenario-nya Allah seperti apa. Saya hanya bisa menjalankan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya saya menata hidup saya. Saya hidup dengan keluarga saya menjalani Islam yang sebenarnya Islam secara kafah, ya kan, seperti apa. Itu yang menjadi fokus sekarang. Setelah masuk Islam, ada nggak upaya atau kegiatan hubungan yang dibangun, komunikasi dengan Nasrani untuk mengajak mereka ke Islam, artinya berdakwah kepada mereka untuk supaya mereka juga menjadi mu'alaf gitu? Keinginan tetap ada, bahkan boleh katakan sangat besar ya, sangat ingin melihat bahwa misalnya teman-teman saya atau orang-orang di luar sana yang belum mengenal Islam, bagaimana caranya mereka bisa tertarik. Akan tetapi terkadang waktunya untuk lebih banyak ke mereka gitu kan sangat terbatas, dengan kondisi mereka juga, dengan kondisi saya juga gitu kan. Tapi keinginan ada, hanya terkadang sesekali kalau ketemu sama yang namanya non muslim, saya kan sedikit cerita, karena saya kebetulan adalah salah satu pengalamannya itu bagian marketing. Dan saya lebih kuatnya kalau di bagian marketing itu ada kekeluargaan. Jadi saya lebih mendekati secara kekeluargaan untuk memperkenalkan Islam itu bukan hanya melalui tindakan saya lewat cara saya sebagai orang Islam gitu kan, sikap saya sebagai orang Islam, tapi dengan kekeluargaan. Bagaimana caranya? Oh seperti ini, seperti ini. Minimal saya hanya bilang kalau seandainya mau cari tahu tentang Islam, saya siap tunjukkan di mana. Ya, untuk mengajarkan atau membantu menunjukkan. Saya akan bantu, insyaallah. Bahkan di sana ceritanya begini, ada teman-teman cerita, bahkan itu sampai tegang ya, keras-kerasan gitu ya, yang mengatakan begini, Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini, begini. Saya diam. Tapi setelah diamnya saya lihat mereka semakin menjadi-jadi. Saya tidak mau banyak bicara, saya hanya bilang begini, saudaraku, kalau seandainya tidak tahu Islam, lebih baik diam. Tapi kalau mau tahu Islam, saya tunjukkan di mana tempatnya. Iya. Kepada siapa? Apa? Betul. Karena begini, kebanyakan orang itu masih buta. Hanya meraba-raba, hanya mendengar, hanya menduga, tapi dia tidak tahu yang sesungguhnya Islam itu seperti apa. Jadi kalau mau tahu, ikuti cara saya, ya kan, pelajari, ya kan, kalau perlu masuk, coba jadi Islam dulu dan pelajari Islam, jalani Islam itu seperti apa. Insya Allah saya yakin itu akan ada yang namanya perbedaan, dan kamu akan tahu bedanya Islam itu sama enggak dengan seperti yang didengar atau diduga. Ya, tanpa kita menjalani itu otomatis tidak akan bisa. Jadi saya hanya bilang, kalau tidak tahu Islam, diam. Tapi kalau mau cari tahu Islam, ditunjukkan tempatnya. Saya tunjukkan tempatnya di mana. Nah, alasan yang paling mendasar, yang paling kuat sehingga
menjadi keputusan buat nih, pokoknya saya mau masuk Islam nih. Ini apa maksudnya? Alasan yang paling kuatnya yang menyebabkan itu menjadi titik balik, akhirnya menjadi mu'alaf. Alasannya karena memang Allah menaruh hidayah dan wilayah. Ya. Allah menaruh yang namanya kecintaan terhadap Islam, kepada kesukaan gitu ya. Betul. Dan menikmati. Di hidup saya ini saya menikmati. Semenjak saya masih SD, saya sudah sering dengan sholat. Waktu itu siarannya baru TVRI, ya kan? Di sana ada sholat. Sebelum kelas 2 SD, ya. Kelas 1 itu sudah saya dengar juga itu yang namanya sholat. Jadi ada azan. Itu saya ikuti. Bahkan dulunya ada yang namanya lagu-lagu lagu-lagu Islam. Ada yang namanya dari penyanyi-penyanyi rohaninya. Kayak nasyid gitu. Ya, betul. Itu sering saya ikuti. Yang lagunya Umi gitu kan. Nah, itu saya ikuti juga. Bahkan azannya pun saya ikuti. Jadi dulu saya SD sebenarnya saya sudah walaupun belum 100%, walaupun mungkin kata-katanya salah, tapi saya sudah bisa mengikuti azan. Masuk berarti 2 kalimat syahadat itu sudah bisa mengucapkan ya kan? Sebenarnya sudah bisa saya. Ada ketertarikan. Karena saya sudah dengar, saya sudah sharing juga, saya sempat ketemu dengan ustaz-ustaz yang lain, saya cerita dan sebenarnya saya sudah hafal. Nah, makanya alhamdulillah untuk sekarang saya sudah beberapa kali alhamdulillah azan di masjid juga. Apalagi kalau seandainya ada yang saya lihat ini sudah jam ini tapi belum ada yang azan, jadi muazin dadakan. Saya jadi muazin dadakan. Betul. Masyaallah. Itu anugerah terbesar. Alhamdulillah bisa mengajak orang-orang untuk sholat, seiman untuk sholat. Alhamdulillah. Untuk kehidupan interaksi dengan non-muslim atau orang-orang teman-teman yang masih Nasrani, itu apa ada batasan gitu atau tidak berjarak dengan mereka? Kalau batasan pasti harus ada. Karena kalau tidak ada batasan nanti bisa-bisa kita terpengaruh. Jadi kan harus dibatasi. Iya, jadi hanya yang membedakan adalah bagaimana caranya. Apa yang kamu yakini kamu ikuti silakan, apa yang saya yakini saya ikuti itu hak saya. Dinukung waliyadin. Ya, betul. Tinggal tergantung bagaimana caranya. Kalau mau belajar Islam, ayo saya siap. Saya akan ajak ketemu dengan siapa atau di mana tempatnya yang benar-benar Islam itu menjalankan sunnah dengan yang sebenarnya yang secara ajarannya itu memang baik. Yang mengajarkan memang menjalankan ini seperti ini, saya juga siap. Dulu ketika masih dalam masalah dalam sekolah Alkitab, ada nggak ajaran-ajaran yang ini kayaknya nggak sesuai nih dengan hati atau pikiran atau gimana atau kalau seperti itu ada, pasti ada. Pertanyaannya pasti ada. Bahkan ada beberapa pertanyaan itu yang sampai sekarang boleh katakan saya belum mendapatkan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Saya mencari tahu. Padahal sudah bertanya ke pendeta ini. Saya beberapa kali bertanya. Dan tidak ada jawaban yang memuaskan ya. Betul. Dan saya kaget baru belum setahun ini, ada berapa bulan. Ternyata ada juga mualaf yang mantan pendeta yang pertanyaannya yang kata-katanya itu terucap sama seperti pertanyaan yang pernah saya ucapkan. Jadi saya kaget. Jadi beliau itu bertanya, apakah Tuhan itu mati? Pertanyaan ini buat saya kaget karena dulu pernah saya tanyakan dan mereka tidak bisa jawab. Mereka hanya menjawabnya seperlunya bahwasanya Tuhan itu tidak mati, ya kan? Bahkan sebenarnya mereka tahu jawabannya, Tuhan itu tidak mati. Jadi dalam hati saya, kalau memang Tuhan tidak mati, kenapa kita ikut, kita dengar? Kenapa? Memang dalam ajaran Islam itu Tuhan tidak akan pernah mati. Zat yang maha hidup.
dan selalu hidup ya. Betul. Jadi saya kaget dan itu menjadi Masya Allah, ternyata ini ada maksud dari yang namanya salah satu yang selama ini ada di pikiran saya, pertanyaan yang selama ini saya ternyata fitrah yang sama ada di yang lain juga ya. Dengan kondisi mualaf seperti itu. Masya Allah. Nah, kalau dulu masuk Islamnya itu sama siapa, di mana? Alhamdulillah saya berislam itu di Kutai Barat juga, di hari terakhir bulan puasa Ramadan ya. Ramadan. Jadi di hari terakhir bulan Ramadan itu saya besoknya mau lebaran ini. Ya betul. Saya berislam langsung ke Departemen Agama. Dan datang ke sana sendirian atau ke sana? Alhamdulillah saya diantar, ya, saya didampingi juga. Karena waktu itu kan saya belum tahu kemana, harus kemana, jadi saya didampingi. Alhamdulillah setelah itu di Departemen Agama mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam, mendapat beberapa bimbingan lah ya di sana. Betul. Nah, untuk pesan-pesan terakhir ada nggak ini untuk teman-teman di luar sana, baik yang masih Nasrani atau yang sudah menjadi mu'alaf, untuk seperti apa kepada mereka? Begini, sebelumnya saya sampaikan pesan-pesan terakhir saya ingin mengatakan bahwasanya untuk keluarga saya, apa yang ada dalam kehidupan saya sekarang itu semua Allah yang tahu. Apa yang ada dalam diri saya sekarang yang Allah taruh kerinduan, keinginan, bahkan hasrat, bahkan semua keistimewaan, semua hidayah yang Allah taruh dalam hidup saya itu dari Allah semuanya. Saya hanya menjalani. Jadi untuk keluarga saya, untuk orang tua saya begitu mengasihi mereka, saya begitu mencintai mereka, karena mereka adalah segalanya bagi saya. Tapi Allah terlebih dari segala-galanya bagi saya. Jadi mencintai keluarga itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena apalah artinya hidup ini tanpa keluarga? Betul. Hidup ini harus dipenuhi dengan warna, dan salah satu yang mewarnainya adalah keluarga. Ya. Jadi untuk orang tua saya, walaupun untuk saat ini berbeda keyakinan, tapi tidak akan pernah luntur di hati saya untuk mengasihi mereka, mencintai mereka, berbakti kepada mereka juga tetap terus sebagaimana ajaran Islam bahwasanya wajib seorang anak berbakti kepada orang tua sesuai dengan dasar rel dan batasan-batasannya. Seperti itu, yang dibolehkan ikuti, yang tidak dibolehkan tinggalkan. Jadi pesan saya, hidayah itu milik semua orang. Tinggal kita sendiri mau mengambilnya atau tidak. Jadi ambillah selama kita bisa mengambil, sebelum kita tidak bisa mengambil apa-apa dari kesempatan yang ada. Jadi lakukan yang terbaik, jalan yang terbaik. Ingat, kesempatan itu sebenarnya bisa datang berkali-kali, ada yang hanya datang satu kali. Jadi manfaatkan kesempatan selama kita masih hidup. Sholatlah, bagi yang muslim, teman-teman saya seiman, sholatlah sebelum disolatkan. Jadi kita harus sholat sebelum kita disolatkan. Untuk teman-teman semuanya, saya harap perkuat akidah kita, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah ragukan kekuatannya Allah, kebenaran Islam, jangan pernah ragu, berjalanlah seperti apa yang Allah inginkan. Seperti apapun ejekan di luar sana, seperti apapun hinaan orang di luar sana, seperti apapun godaan di sana, seperti apapun dan seburuk apapun orang berpikiran tentang kita, ingat ada Allah yang senantiasa mengasihi. Ingat ada Allah yang senantiasa menolong kita. Saya hanya ingin berjalan apa yang Allah tunjukkan. Tapi tantangan begitu berat, tantangan begitu luar biasa. Tapi jangan kalah dengan tantangan. Kalahkanlah tantangan itu dengan apa yang Allah firmankan, bahwasanya menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang benar-benar menjalankan Islam secara total, maka surga yang akan diberikan.
sebagai balasan, sebagai imbalan janji kita, dari Allah. janji dari Allah apabila kita berjalan sesuai dengan Allah perintahkan, mempelajari ilmu agama, mendirikan sholat karena sholat adalah pilihan agama, dan membuat hidup kita lebih bermakna, mewarnai hidup kita. Jangan sampai orang di luar sana yang mewarnai hidup kita, tapi kita harus menjadi warna dan mewarnai kehidupan mereka, menebar kebaikan bagi orang yang mungkin belum mengenal ajaran agama Islam. Maka warnailah kehidupan mereka, ajaklah hidup mereka. Insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sangat tahu apa yang Allah ingin lakukan. Kita hanya bisa untuk menjalankan, kita hanya bisa untuk melakukan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Allah mau kita lakukan, maka tidak akan pernah salah. Tapi kalau kita lakukan apa yang kita mau, itu pasti salah. Dan itu bisa salah. Dan itu mungkin ada yang bilang, oh ini benar, tapi secara manusiawi. Tapi secara ketuhanan hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih banyak Mas, Masya Allah, luar biasa, dahsyat sekali kisah inspiratif ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita rasakan semuanya. Insya Allah kita akan kembali di lain waktu. Demikian sahabat semua, insya Allah kita akan dapatkan kebaikan dari ini semua dan kemanfaatan yang luar biasa. Terus doakan dan support kita semua, support kami sehingga kemanfaatan akan semakin tersebar luas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till I get up, time